Baik, sahabat sekalian, jadi kita akan mencoba membeli tiket ya untuk dari Bali, maaf dari Kertajati ke Bali. Ini kebetulan Jumat kan kita mulai libur panjang ya, dikarenakan ada Nyepi, ada Kuningan di Bali dan juga munggahan ya. Oke, kita cek dulu, kita penerbangan dari Majalengka. Oke, kita pakai ini ya, biar kelihatan. Oke, dari Majalengka ya, kita dari Majalengka ke Bali ya. Saya pilih tanggal 5 Selasa ya. Oke, kita cari, kita Kamis ya pulang. Oke, kalau kita lihat di atas, ada lihat di atas di sini Selasa 798, Rabu. Oke, sekian ya. Oke, ini untuk keberangkatan masih murah lah ya. Oke, ini kita pilih yang Super iJet 1210 ya, 798. Nah ini 798.000. Oke, nah ini dari Bali ke Majalengkanya itu harga gila-gilaan. Jadi ketika Anda mengatakan apakah Kertajati mahal, apakah Kertajati murah, seperti begini sahabat-sahabat sekalian. Jadi harga ditentukan oleh situasi dan kondisi ya. Jadi tidak selamanya Kertajati itu mahal dan tidak selamanya Jakarta itu juga murah. Oke, kita lanjut ya. Jadi berarti tidak mau tidak saya harus ngambil jam ya, ini berarti ini jam, waduh, oke, 15.30, jam 12.30, jam berapa ya? Ntar saya harusnya berangkat berarti atau pulangnya jam hari Kamis, jam 12.30 aja lah ya, jam 12.30 nih. Oke, Majalengka tanggal 5 ya, pagi-paginya besok Selasa tanggal 5 jam 12 lewat 10 satu. Oke ya, untuk pulangnya Bali Majalengka betul ya, Kamis tanggal 7 Maret jam 12.30. Oke, tiba di Kertajati 13 lewat 10 Super iJet. Oke, total untuk pulangnya memang agak mahal, 1.551 apa 1.600 ya, sementara untuk perginya hanya di 800.000. Oke, kita lanjut ke bayar. Berarti saya harus bayar 2.390. ini belum lagi pajak ya. Oke, lanjut saja. Oke, kembali Selasa. Oke, sobat sekalian, saya sudah dapat dan saya mau bayar pakai kartu pakai transfer Bank Mandiri ya, KJT. Oke, tinggal bayar pakai kartu Mandiri sebesar 5 juta sekian. Sip ya. Oh, kita tinggal transfer ke Traveloka. Oke, terima kasih. Ke Kertajati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pergi. Oke, sahabat sekalian, kita sudah menuju ke arah GTO Sumedang dan tepat pada pukul 8:51 saya menuju Bandara Kertajati. Sengaja saya pagi-pagi ya untuk menikmati kopi dan sekalian ngedit ya. Dan kita juga nanti akan lihat situasi di Bandara Kertajati ya. Sebagaimana disampaikan ketika kita pembelian tiket ya. Jadi ini karena long weekend, di mana Bali ini dari mulai minggu ini sudah mulai ada kegiatan dalam rangka hari raya. Kalau nggak salah Kuningan ya, Kuningan lalu Nyepi ya, atau Galungan saya lupa lagi. Pokoknya sama kegiatannya pas berbarengan dengan jelang kita puasa ya, Ramadan. Nah, sepertinya ini terjadi long weekend, makanya untuk tiket keberangkatan dari Denpasar ke Kertajati ternyata mengalami kelonjakan 2 kali lipat harga dan luar biasa ya, 1,6 juta. Sementara kita keberangkatan dari Kertajati ke Denpasar itu hanya 700 atau 800-an lah, 800 juta. Nah, sahabat sekalian, jadi terkait dengan masalah tiket harga di Kertajati, isu tentang tiket di Bali di Kertajati ini mahal dan murah, bagi saya menurut saya itu biasa ya. Ada fluktuatif dimanapun, baik itu di Jakarta ataupun di semua bandara, karena ini dipengaruhi oleh situasi. Apakah karena kan memang lonjakan itu dikarenakan ada long weekend, apakah karena ada ketika murah ada promo dan lain sebagainya, banyak ya. Jadi saya tidak bisa menjustifikasi bahwa Jakarta itu jauh lebih mahal
atau jauh lebih murah. Begitu juga untuk Kertajati. Kita bisa menikmati saja perjalanan dari manapun ya, atau dari Jakarta ataupun dari Kertajati. Oke, simak perjalanan Kakanda hingga Bandara Kertajati. Ya, sahabat sekalian, sekali lagi dari dalam rangka jelang long weekend ini saya belum menerima kabar dari Bandara Kertajati tentang penambahan maskapai atau rute penerbangan. Ini belum dapat info saya. Sementara sekarang masih ada jurusan yang ada hanya ke Denpasar, ke Batam, ke Medan, dan ke Balikpapan. Ya, sementara rute-rute yang rame ya kemarin juga dipertanyakan kenapa ke Makassar, lalu ke Padang ya, lalu ke Batam. Banyak ya jurusan-jurusan yang sebenarnya ini berpeluang, termasuk ke Pontianak, ini ternyata belum ada ya. Ini sangat disayangkan memang. Makanya di dalam konten sebelumnya saya menyampaikan ini antara telur dan ayam nih. Apakah harus ada maskapai dulu dengan rutenya ya, atau menunggu dulu okupansi bahwa di Kertajati adalah rame. Nah, ini menurut saya perlu ngambil resiko tentunya, baik itu maskapai maupun pengelola bandara ya. Seharusnya ini secepatnya kita menyiapkan. Nah, terbukti ketika kemarin saya ngobrol perjalanan saya ke Pontianak di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam perjalanan ternyata banyak orang Bandung ya, dari Jakarta ke arah Bandung setelah sama-sama naik dari Pontianak, karena dari Kertajati tidak langsung ke arah Pontianak. Simak saja perjalanan Kakanda menuju Bandara Kertajati dan pantang terus, nanti Kakanda juga akan menuju ke Denpasar, dan besok kita akan membuat vlog khusus untuk mancing ya. Karena saya agenda ke Denpasar ini salah satunya adalah ada agenda untuk mancing bersama rekan-rekan saya yang ada di Bali, di daerah Nusa Penida, dan kebetulan cuaca lagi bagus, dan ini juga untuk bekal kita puasa nanti. Buat munggahan kita menikmati ikan laut ya yang segar. Ya, tentu saya di sini juga membawa peralatan ya, alat pancing, dan nanti kita akan disimpan di Bali karena saya di sana ada kantor ya. Jadi peralatannya saya sudah ada 2 perangkat sebenarnya. Ya, 2 alat piranti fishing yang saya simpan di Denpasar, Bali. Oke, bersama Kakanda, Engrat Indonesia. Mantap. Di depan ini untuk rest area di KM 202 napak masih dalam proses pembangunan. Namun untuk rest area sementara napak ada beberapa pedagang yang meskipun napak sekarang malah berkurang ya. Anda bisa lihat di sebelah kiri. Kemarin banyak banget ya, sekarang malah hilang sekarang. Kenapa ya? Kanan juga nggak ada. Masa nggak laku? Oh, bukan lagi ini ya, bukan lagi tenda, tetapi sudah dibuatkan secara fisik ya. Ya, masih sederhana memang karena pembangunan belum beres nih. Ya, kita sudah tiba di GTO Sumedang Utama. Kalau dari Sumedang kebetulan hanya 20 menit nih, sahabat-sahabat sekalian. Memang saya diuntungkan dengan adanya Bandara Kertajati dari Sumedang dekat ya. Kalau dari Bandung ini sekitar 1 jam. Ya.
dan kita rencana di terbang pada pukul 12, dan sekali lagi agenda saya adalah nanti berikutnya adalah mancing. Dan tadi kita sudah lihat perjalanan dari Sumedang hingga ke sini, dan nanti kita juga akan melihat situasi di dalam bandaranya. Oke, simak terus bersama Kakanda Indonesia. Mantap. Sekalian, jadi nampak ya kan kondisi di Bandara Kertajati tepat pada pukul 10 nih, masih kosong ya tuh ya, padahal ini jelang long weekend harusnya banyak ya. Oke, gak apa-apa, kita nikmati aja perjalanan kita hingga Bali ya. Oke, saya bawa alat pancing jadi agak sedikit susah. Inilah kondisi Bandara Kertajati, dingin banget, dingin ya. Oke, dan itu Citylink penumpangnya sudah antri, dan tapi nggak banyak ya. Kita kesini pakai yang B1 nih. Kita langsung check in di sini. Sahabat sekalian, untuk posisi di ruang check in di sini memang ada beberapa layanan ya, namun kesannya malah kosong. Ini untuk yang Super Airjet, yang di seberang sana adalah untuk yang Citylink sama AirAsia. Oke. Itu para penumpang yang baru datang, karena ini ada penerbangan pada pukul 12 ya, sobat sekalian. Mancing kita masuk bagasi dikarenakan panjang ya. Oke. Ada yang jatuh? Oh, enggak apa-apa, bisa. Saya sudah dapatkan untuk tiket, dan kita berangkat pada pukul 12:10 ya. Dan sampai di sini tayangan Kakanda terkait masalah tiket ya, dan isu tentang mahalnya tiket dari Kertajati, dan menurut saya itu hal yang biasa ya. Oke, dan situasinya seperti ini ya sobat sekalian, dan pantang terus konten-konten Kakanda, dan berikutnya sekali lagi saya akan menampilkan untuk kondisi mancing besok hari Rabu ya, dan simak terus bersama Kakanda Indonesia. Jam 11.40, sekarang baru pukul 10, berarti ada waktu 1 jam 40. Oke, kita menikmati dulu kopi ya, seperti biasa. Kita langsung ke ruang tunggu ya, karena di sana juga ada makanan, ada bisa ngopi, Anda bisa istirahat juga ya di ruang lounge, ada di situ. Oke. Penumpang pesawat Super Airjet dengan nomor penerbangan IU786 Denpasar dipersilakan melakukan proses check-in di Bandara B1. Terima kasih. Oke, sebaskan yang 78 aku di Denpasar ya, harus check in, dan saya sudah check in. Kita menuju ke ruang tunggu. Untuk outlet belum ada begitu perubahan yang signifikan ya. Ini karena saya sudah 2 bulan berarti ya belum ada penerbangan dikarenakan kesibukan rapat dan RUPS ya. Biasa awal bulan, awal tahun dan akhir tahun. Oke, nampak ini belum ada perubahan yang signifikan. Ini masuk ke ruang tunggu, masuk ya. Ada security check. Nampak untuk jumlah penumpang pun bisa dihitung dengan jari ya, hanya 4 orang. Nih, 5 dengan saya. Untuk ini bagus nih, baju khas Bandung tuh, ada kaos, ada ini gantungan kunci juga nih, termasuk name tag ya. Terus ini makanan khas mana ya?
Tuh ada pai susu. Oh, makanan-makanan, ada keripik, ada seblak. Banyak. Oke, kita masuk ke ruang. Inilah situasi di ruang tunggu di Bandara Kertajati untuk penerbangan Super Airjet pada jam 12:10 waktu Indonesia bagian Barat, dan hingga hari ini para penumpang belum begitu banyak ya. Ini memang masih pukul 10, masih ada waktu sekitar 1 jam 44 menit lagi menunggu keberangkatan kita ke Denpasar dari Bandara Kertajati. Oke, kita ngopi saja. Semakin siang, napak para penumpang sudah pada berdatangan. Ini ada keberangkatan pada pukul 12 dan saya masih menunggu satu kawan lagi. Dan napak dari security check, Anda bisa lihat ya, banyak banget. Mantap ya. Super Airjet dengan nomor penerbangan Ini 789 tujuan Kuala Medan. Di Medan kalau nggak salah ya. Anda bisa lihat di sini untuk jadwalnya ya. Anda bisa lihat IU 786 ya. Oke, sementara saya di kursi 17.